Sejak dahulu kala di Oklahoma, Amerika Serikat, terdapat sekelompok suku bernama Osage. Mereka adalah kelompok suku asli Amerika yang mendiami wilayah Amerika Serikat bagian tengah, yaitu Oklahoma. Pada tahun 1920-an, suku Osage menemukan minyak bumi di wilayah mereka. Dengan semakin meningkatnya permintaan akan minyak, minat perusahaan-perusahaan minyak tumbuh pesat terhadap wilayah ini. Para anggota suku Osage memiliki kekayaan besar dari pendapatan minyak yang mereka terima dari tanah mereka. Namun, hal ini juga menyebabkan kemunculan konflik internal dan bahkan pembunuhan terhadap anggota suku Osage karena kekayaan mereka yang melimpah. Diceritakan di film ini, setelah penemuan minyak oleh suku Osage, bertahun-tahun kemudian suku Osage kini telah menjadi peradaban modern pada zamannya. Mereka menjadi kaya raya karena warisan minyak yang nenek moyang mereka tinggalkan. Pada suatu pagi yang cerah di stasiun kecil pinggiran kota Oklahoma, seorang pria berusia 30 tahunan melangkah turun dari gerbong kereta dengan tas jinjingnya. Udara segar di sekitar stasiun dipenuhi dengan aura keriuhan dari orang-orang yang datang untuk bekerja di pertambangan minyak milik suku Osage. Dia adalah tokoh utama dalam film ini, bernama Ernest, seorang prajurit veteran Amerika yang telah kembali dari masa tugasnya. Tiba di kota ini dengan maksud ingin menemui pamannya. Dia dijemput oleh Henry, ini orangnya, seorang pria keturunan asli suku Osage. Dengan senyum hangat di wajahnya, dia segera membawa Ernest menuju rumah pamannya menggunakan mobil merah khas klasik pada zamannya. Terlihat di sini, banyak sekali pertambangan minyak yang dimiliki oleh suku Osage. Setelah tiba, Ernest disambut dengan hangat oleh pamannya yang ramah dan penuh kebaikan bernama Hale. Ini orangnya. Dan di sampingnya ada kakak Ernest juga yang bernama Byron. Dia juga menyambut kedatangan Ernest dengan senyum ceria. Pamannya segera mengajak Ernest untuk duduk berbincang di ruang tamu yang nyaman. Dalam obrolan hangat mereka, pamannya dengan antusias bertanya banyak hal pada Ernest. Mulai dari perjalanan Ernest, hobi kesukaannya hingga rencana masa depannya. Ernest merasa senang karena pamannya begitu peduli dan tertarik dengan kehidupannya. Pamannya menyarankan Ernest agar dia mendekati wanita keturunan suku Osage dan kalau bisa menikahinya. Tidak lain tidak bukan, hal ini karena suku tersebut merupakan suku terkaya penemu minyak. Hal ini dapat membantu perekonomian Ernest. Tujuan Ernest kemari adalah untuk memulai kehidupan baru setelah pulang dari perang. Dia akan menetap di rumah pamannya ini dan bekerja sebagai supir taksi di daerah sekitar. Lantas, ia akan mulai bekerja pada keesokan harinya. Esok hari pun tiba. Di kantor pelayanan masyarakat, ada seseorang wanita bernama Molly. Dia merupakan keturunan asli suku Osage. Duduk di tengah ruangan yang tenang, wajahnya penuh dengan kepedihan saat ia mulai melaporkan kejadian tragis yang mengguncang kehidupan sukunya. Suaranya gemetar ketika dia membagikan kisah tentang serangkaian pembunuhan yang telah menelan korban dari dalam suku mereka sendiri. Matanya dipenuhi dengan campuran kesedihan dan kebingungan karena setiap korban adalah bagian penting dari suku mereka. Dalam ceritanya, Molly menggambarkan bagaimana mereka yang terbunuh adalah orang-orang yang dicintai dan dihormati dalam budaya Osage, meninggalkan mereka dalam keadaan trauma dan ketidakpastian yang tak terbayangkan. Meskipun kesedihan menghampiri setiap kata yang keluar dari bibirnya, Molly tetap tegar. Anehnya, semua pembunuhan itu tidak ada satu pun yang telah diinvestigasi. Para pihak berwajib hanya diam saja. Setelah Molly selesai melaporkan kisah yang memilukan, dia meninggalkan ruangan dengan langkah yang berat. Saat itulah, tiba-tiba si Ernest yang tengah menarik taksi tiba di depannya untuk menjemputnya. Ernest dengan ramah membukakan pintu mobil taksi untuk Molly. Perjalanan mereka terasa canggung karena keduanya baru pertama kali bertemu. Ernest mengantarkan Molly pulang. Di perjalanan, dia sembari curi-curi pandang di tengah perjalanan itu, menciptakan momen pertemuan yang tak terlupakan. Setelah mengantar Molly, Ernest kembali ke rumah pamannya. Di sana, dia cerita habis mengantar wanita cantik yang bernama Molly tadi. Paman Ernest memberikan saran untuk mendekati Molly, dan Ernest pun tersipu malu.
gak menyangka pertemuan itu bisa membawa nasihat dari pamannya. Kata pamannya ini, rupanya Molly adalah pewarisah dari keluarga suku Usyk. Dia tinggal di rumah hanya bersama dengan ibunya yang sudah tua. Pamannya ini menyarankan Ernest agar dia terus mendekati Molly dan menikahinya, karena warisan minyaknya bisa membuat Ernest kaya raya. Seiring berjalannya waktu, Molly menjadi pelanggan tetap taksi Ernest. Hubungan mereka semakin akrab. Dan pada suatu hari setelah Ernest mengantar Molly pada malam hari, Molly mengajak Ernest untuk makan malam di rumahnya. Momen ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka, memperkuat ikatan yang tumbuh dari sekedar hubungan pelanggan dan pengemudi taksi menjadi lebih dekat secara pribadi. Hari demi hari, Ernest dan Molly semakin dekat. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama, menjelajahi keindahan kota, dan berbagi tawa di setiap sudutnya. Pada suatu hari, di bawah sinar bulan purnama, Ernest membawa Molly ke bawah pohon yang rindang sambil berbagi cerita dan impian mereka. Ernest merasa kehangatan hatinya tumbuh setiap kali melihat senyuman Molly. Molly juga merasakan getaran yang aneh. Ernest akhirnya mengekspresikan perasaannya kepada Molly dengan tulus. Dia menyatakan cintanya yang telah tumbuh seiring berjalannya waktu. Ernest dengan penuh keyakinan akhirnya dia meminang Molly. Molly dalam kebahagiaan yang memenuhi hatinya, tanpa ragu dia menerima pinangan itu. Tibalah hari pernikahan yang ditunggu-tunggu. Persiapan pernikahan membawa kebahagiaan tersendiri. Dengan setiap detail yang mereka atur bersama, cinta mereka semakin mengakar. Hari pernikahan ini menjadi puncak dari kisah cinta mereka yang indah. Pernikahan mereka dihadiri oleh banyak anggota keluarga, termasuk pamannya dan kakaknya Ernest yang hadir untuk memberikan dukungan dan berbagi kebahagiaan. Kehadiran keluarga memberikan nuansa hangat pada hari yang penuh makna ini. Ternyata Molly adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia memiliki kakak bernama Anna dan adik bernama Minnie dan Rita. Anna sebagai kakak tertua selalu memberikan nasihat bijak kepada Molly. Sementara Minnie dan Rita membawa keceriaan di dalam keluarga. Bersama-sama mereka menciptakan ikatan keluarga yang kuat dan penuh cinta dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dalam upacara pernikahan yang diselenggarakan dengan khas gaya suku Usyk, tradisi dan kearifan lokal menjadi bagian integral dari momen bersejarah ini. Pesta pernikahan dipenuhi dengan canda tawa, nyanyian, dan keceriaan dari tamu undangan yang turut merayakan ikatan suci Molly dan Ernest ini. Sentuhan khas suku Usyk terlihat dalam setiap detail, mulai dari hiasan hingga hidangan yang lezat yang melibatkan warisan kuliner tradisional suku Usyk. Berbulan-bulan berlalu. Tiba-tiba, duka menyelimuti keluarga Molly. Secara mengejutkan, Minnie, adik dari Molly, meninggal dunia karena diabetes, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Molly. Seluruh anggota keluarga terbenam dalam kesedihan yang mendalam. Ernest selaku suami Molly dan pamannya pun turut menyampaikan bela sungkawa dengan penuh kepedulian. Bersama-sama mereka takziah dan menemani keluarga dalam saat-saat sulit. Mereka menciptakan kebersamaan di tengah kehilangan yang berat. Saat mereka tengah melayat, paman Ernest memberitahu Ernest bahwa keturunan suku Usyk termasuk Molly rentan terkena diabetes. Hal itu menjadikan orang-orang keturunan suku Usyk memiliki umur yang relatif pendek. Informasi ini mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran tambahan dari Ernest di tengah duka yang mereka rasakan. Pada sore harinya, suasana rumah semakin kacau ketika Anna, kakak Molly, baru tiba di rumah. Anna terlihat sangat mabuk dan menciptakan kegaduhan di dalam rumah. Kejadian ini mengungkapkan dinamika rumit di dalam keluarga mereka, menambah kompleksitas pada hari yang sudah penuh duka. Setelah menciptakan kegaduhan, Anna menyusul ibunya dan memeluknya dengan erat.
mencari kenyamanan di dalam pelukan ibu di tengah-tengah kekacauan. Pada malam harinya, Anna akan pulang ke rumahnya dan diantar oleh kakak Ernest, si Byron. Sebelum berangkat, Anna memeluk Molly, adiknya, dengan penuh rasa kasih sayang. Anna pun tak selang lama pulang diantar oleh Byron. Esok hari pun tiba. Singkat cerita, Ernest dan Molly telah memiliki buah hati yang sedang dipangku ini. Suasana damai di rumah mereka berubah seketika ketika Molly sedang asik menyuapi anaknya. Pintu rumah itu terbuka dan sheriff setempat melangkah masuk dengan ekspresi serius di wajahnya. Molly yang penuh tanda tanya memandang sheriff itu. Kemudian sang sheriff memberitahunya dengan nada yang berat bahwa kakak perempuannya, Anna, ditemukan tergeletak di tengah jalanan. Kabar ini mengguncang hati Molly. Molly dan Ernest segera menuju ke tempat kakaknya berada. Sesampainya di lokasi, Molly dan Ernest terkejut melihat banyaknya orang yang sedang berkerumun di sekitar tempat kejadian. Mereka berdua merasa penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakak perempuan Molly. Dalam kerumunan itu, mereka menyusuri lorong-lorong di antara orang-orang yang tengah berbisik-bisik. Namun, ketika mereka sampai di lokasi yang sebenarnya, detik-detik mengerikan mendatangi pandangan mereka. Kakak perempuan Molly terbujur kaku dan tewas di tempat. Molly terguncang, tubuhnya gemetar, dan dia memeluk Ernest karena saking syoknya. Kematian Anna yang misterius menambah lapisan kegelapan dalam kehidupan mereka. Molly dan Ernest menjadi semakin bingung dan terpukul ketika menyadari bahwa kakak Molly tewas dalam keadaan misterius. Kematian misterius Anna menjadi sorotan besar bagi warga sekitar, terutama tokoh-tokoh suku Osage. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kejadian ini adalah bagian dari serangkaian kasus kematian yang semakin meningkat secara misterius. Ketidakjelasan ini mendorong warga, terutama para tokoh suku Osage, untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas tragedi yang menimpa Anna dan kasus-kasus serupa yang terjadi belakangan ini. Pada pertemuan tersebut, ketidakpuasan terhadap kurangnya tindakan dari pihak berwajib menjadi fokus utama diskusi. Para peserta pertemuan mulai menyusun strategi untuk menekan pihak berwajib agar mengambil tindakan lebih serius dalam mengusut tuntas kasus-kasus kematian misterius ini. Mereka merasa frustasi karena meskipun kejadian serupa terus terjadi, pihak berwajib nampaknya tidak berbuat apa-apa. Keberanian dan semangat keadilan mendorong warga suku Osage untuk bersatu dan mencari solusi bersama. Keputusan kemudian diambil untuk meminta bantuan langsung kepada pemerintahan pusat di Washington DC. Molly dan Ernest yang terpukul oleh kematian misterius Anna dan ketidakberdayaan pihak berwajib merasa bahwa langkah ini adalah satu-satunya cara untuk mengusut kasus ini. Keesokan harinya, mereka menemui sheriff setempat untuk memberitahu rencana mereka. Dengan tekad untuk memastikan keadilan, Molly dan Ernest berdiskusi dengan sheriff tentang niat mereka untuk membayar jumlah yang besar agar penyelidikan dilakukan secara serius. Molly yang kaya raya karena warisan minyak bersedia menggunakan kekayaannya untuk memastikan kasus ini segera ditangani. Sheriff setempat yang menyadari urgensi dan kompleksitas kasus ini menerima tawaran tersebut dan berjanji akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa keadilan bagi Anna. Setelah pertemuan dengan sheriff, Molly bersama dengan anggota suku Osage lainnya berangkat menuju stasiun. Molly diantar Ernest. Mereka memulai perjalanan panjang menuju Washington DC dengan harapan bahwa melibatkan pemerintah pusat dapat membawa titik terang dalam bayang-bayang kematian misterius yang merayap di suku mereka. Setelah mengantar Molly ke stasiun, ternyata Ernest memutuskan untuk tidak ikut Molly ke Washington. Ernest malah mengunjungi pamannya di sebuah tempat biliar yang menjadi tempat mereka berkumpul. Ernest dengan serius menceritakan pada pamannya mengenai misi penting yang diemban oleh Molly dan anggota suku Osage lainnya. Dengan nada hati-hati,
Ernest mengungkapkan bahwa mereka telah berangkat ke Washington untuk meminta bantuan dari pemerintahan pusat terkait serangkaian kasus pembunuhan yang menimpa suku Osage. Pamannya dengan hati-hati memperingatkan Ernest agar tidak terlalu terlibat dalam kasus ini, sambil menyarankan agar mereka tetap low profile. Dengan serius, pamannya mengungkapkan kekhawatiran terhadap kompleksitas dan bahaya yang terjadi dengan kasus tersebut. "Sebisa mungkin kita jangan terlibat dalam kasus ini," ujar pamannya. Entah apa maksud dari percakapan mereka yang terasa penuh misteri ini. Nampaknya mereka berdua sudah mengetahui sesuatu. Kita lihat aja nanti. Setelah pertemuan dengan pamannya, pada siang hari, Ernest melangkah ke suatu tempat untuk bertemu dengan Blackie, seorang teman yang dikenal sebagai pencuri kuburan suku Osage. Dia mencuri perhiasan dari makam-makam kuno. Tak butuh lama bagi Ernest untuk bernegosiasi dengan Blackie mengenai suatu pekerjaan yang cukup kontroversial. Dengan tawaran bayaran yang menggiurkan, Ernest menjelaskan pada Blackie bahwa sebenarnya kematian-kematian di anggota suku Osage bukan disebabkan oleh ancaman dari luar, melainkan oleh tangan orang-orang terdekat mereka sendiri. Ernest menduga bahwa ini mungkin terjadi karena pelaku ingin menguasai warisan minyak yang melimpah dari keturunan suku Osage. Dengan tawaran yang sungguh tak terduga, Ernest mencapai tingkat kebiadaban yang mengkhawatirkan. Ia menawarkan kepada Blackie untuk mengebom kediaman Rita, adik Molly, dengan tujuan menghilangkan pesaing dalam klaim warisan minyak tersebut. Rencana ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga sangat biadab. Adegan berpindah pada paman Ernest yang sedang menemani Henry, seorang keturunan suku Osage yang tengah berobat. Pria itu sebelumnya menjemput Ernest di stasiun. Seperti kebanyakan anggota suku Osage lainnya, Henry tengah menderita diabetes, sebuah penyakit yang turun-temurun keturunan suku Osage. Paman Ernest ternyata disegani oleh banyak tokoh suku Osage karena sifatnya yang mengayomi. Walaupun bukan keturunan asli suku Osage, paman Ernest menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap saudara suku Osage yang tengah berjuang melawan penyakit. Kesetiaan dan dedikasinya kepada suku Osage menjadi salah satu alasan mengapa paman Ernest memiliki posisi yang dihormati di dalam suku Osage. Sementara itu, Molly dan anggota suku Osage lainnya yang telah sampai di Washington DC tengah bertemu dengan perwakilan pemerintahan pusat. Dengan tatapan serius dan penuh keputusasaan, Molly menyampaikan kasus pembunuhan yang telah menghantui suku mereka. Dengan nada lantang dan penuh emosi, dia memohon agar pihak pemerintah mengusut tuntas kasus-kasus yang terjadi, karena pihak berwajib di daerahnya tidak bertindak sama sekali. Pemerintah merespon dengan serius terhadap keluhan Molly dan anggota suku Osage. Mereka berjanji untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan secepat mungkin. Singkat cerita, Molly telah kembali di rumahnya. Pada malam hari, Molly berada di kamar, diselimuti rasa cemas dan was-was akibat kejadian pembunuhan terhadap keturunan suku Osage. Ketakutan menghantui dirinya, khawatir bahwa hal serupa dapat menimpanya. Tak lama setelah itu, Ernest, sang suami, datang ke kamarnya. Dengan lembut dan penuh perhatian, Ernest mencoba menenangkan Molly. Molly merasa nyaman dengan kehadiran dan kata-kata penyemangat dari suaminya. Meskipun ia belum menyadari bahwa Ernest terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap suku Osage. Esok hari pun tiba. Kini, dalang di balik pembunuhan mulai terungkap di sini. Di suatu siang, Ernest dan pamannya bertemu dengan seorang mandor di sebuah tambang. Paman Ernest mencari seseorang yang dapat dipekerjakan, dan kriteria yang sedang dicarinya pun sangat mengejutkan, yaitu seseorang yang mampu merakit bom. Tujuannya adalah untuk meledakkan rumah Rita, adik Molly. Paman Ernest berkeinginan agar kejadian tersebut terlihat seperti kecelakaan, dengan harapan warisan minyak dapat turun ke tangan Ernest, dan dari Ernest dapat dibagikan ke pamannya itu. Sungguh biadab. Paman Ernest yang sebelumnya disegani dan dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap suku Osage,
ternyata menjadi dalang di balik kematian para anggota suku Osage. Ia dan Ernest bersekongkol untuk menguasai hak atas warisan minyak dari keluarga Molly. Mandor tersebut bahkan menyarankan Blackie, teman Ernest, yang dapat melakukan tugas tersebut dengan keahliannya. Rencana gelap ini menggambarkan betapa busuknya ambisi dan pengkhianatan yang melibatkan keterlibatan keluarga sendiri. Kemudian, setelah itu, Ernest menemani Molly ke dokter setempat. Ternyata, Molly juga menderita diabetes seperti anggota suku Osage lainnya karena faktor keturunan. Ernest terus menyemangati Molly sebagai kedok, seolah-olah mendukungnya dalam perjuangan melawan penyakit. Beberapa hari kemudian, kabar duka menghampiri keluarga Molly lagi. Setelah ditinggal Minnie, sang adik, dan Anna, sang kakak, kini giliran ibu Molly yang meninggal dunia karena usia yang sudah tua. Molly merasa sangat sedih meratapi kepergian 3 orang terkasih dalam waktu yang singkat. Pemakaman mendiam ibu Molly dilaksanakan sesuai dengan upacara adat khas budaya Osage. Kini keluarga Molly hanya menyisakan adik bungsunya, yaitu si Rita. Mereka menghadapi ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam, mencoba untuk tetap kuat di tengah badai yang sedang mengguncang. Setelah berkabung dalam duka, Ernest dan Molly menuju rumah paman Ernest untuk makan malam bersama keluarga pamannya. Di sana, paman Ernest mengucapkan bela sungkawa pada Molly. Sambil menahan rasa sedih, Molly mengungkapkan bahwa tragedi pembunuhan yang menimpa kakaknya sedang ditangani oleh sheriff yang dibayarnya dengan biaya yang besar. Namun, hingga saat ini, kabar kelanjutan dari sang sheriff belum juga diketahui. Mereka mulai curiga bahwa sang sheriff mungkin membawa kabur uang bayaran yang telah diterima. Suasana malam itu terasa tegang, seakan-akan duka yang sebelumnya hanya berkisar pada kepergian keluarga Molly kini semakin rumit dengan ketidakpastian mengenai penanganan kasus pembunuhan suku Osage. Ernest dan sang pamannya ini pun hanya merespon dengan rasa prihatin, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Pagi hari pun tiba. Adegan menunjukkan ketika Ernest sedang menemui seseorang bernama Michael. Ernest memberikan instruksi pada Michael untuk menemani Henry, pria keturunan suku Osage yang tadi tengah sakit-sakitan. Nampaknya ada maksud tertentu dari Ernest. Kita lihat aja nanti. Bener aja, tak berselang lama, mereka berdua langsung menemui Henry di sebuah kafe. Di sana, Ernest memperkenalkan Michael pada Henry. Dengan harapan agar keduanya dapat menjadi akrab, tujuannya jelas. Ernest ingin melihat Henry tidak lagi merasa sedih dan terpuruk akibat penyakitnya. Benar saja, Michael akhirnya sering bersama Henry. Mereka sering ngebar dan judi bareng. Hingga pada suatu hari, ketika Henry tengah mabuk miras, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan. Michael tanpa menunggu waktu lama mengeluarkan pistol dan menembak kepala Henry dari belakang. Rupanya rencana yang dijalankan oleh Ernest dan pamannya mulai direalisasikan. Sungguh bejat. Anggota suku Osage kini kembali berjatuhan. Henry diketahui merupakan saudara keluarga Molly, sehingga Ernest dan pamannya merencanakan pembunuhan ini agar tidak ada lagi pesaing dalam perebutan warisan minyak dari keturunan keluarga Molly. Tak perlu waktu lama, kabar kematian Henry sudah menjadi sorotan warga sekitar, termasuk Molly. Molly menjadi semakin cemas dan terpukul. Dia segera mendekati Ernest untuk bertanya tentang kejadian tersebut. Ernest dengan akting polosnya berpura-pura tidak mengetahui apa-apa, menyembunyikan keterlibatannya dalam insiden tragis tersebut. Kebohongan ini semakin menambah tekanan pada Molly yang harus menghadapi kehilangan anggota keluarga lagi sambil mencoba memahami alur peristiwa yang semakin rumit. Pada malam harinya, Ernest dan pamannya memutuskan untuk berjalan-jalan mengitari daerah sekitar. Dalam perjalanan itu, paman Ernest menegurnya karena kematian Henry tidak terlihat seperti kecelakaan, melainkan seperti kasus pembunuhan. Rupanya,
paman Ernest sendiri yang menjadi dalang di balik pembunuhan Henry ini. Kejutan semakin mendalam ketika Ernest mengakui bahwa dia sebenarnya sudah memerintahkan Michael untuk membuat kematian Henry terlihat seperti kecelakaan. Namun, Michael justru memilih untuk menembaknya. Lantas, mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Ernest di rumah, dia cemas melihat keadaan Molly. Diabetes yang telah lama dideritanya kini menjadi semakin parah, menyebabkan kadar gula yang tinggi dan demam yang membuatnya terlihat sangat lemah. Ketika mencoba membujuk Molly untuk pergi ke dokter, Molly menolak dengan keras. Ketakutan melanda dirinya. Pembunuhan terhadap keturunan suku Usik seperti dirinya sedang marak terjadi. Molly merasa ketakutan dan tidak aman, enggan meninggalkan rumah bahkan untuk mencari pertolongan medis sekalipun. Tak selang beberapa lama, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang besar. Mengagetkan Ernest dan Molly di dalam rumah. Tanpa berpikir panjang, Ernest langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di luar sudah banyak orang yang berkerumun, dan ternyata suara ledakan itu berasal dari rumah adik Molly, si Rita. Rumahnya meledak, dan naasnya ledakan tersebut menewaskan seluruh penghuni rumah. Rencana jahat yang melibatkan Ernest dan pamannya tampaknya hampir berhasil. Ernest dengan langkah tergesa kembali ke rumah untuk memberitahu Molly tentang tragedi yang baru aja terjadi. Molly yang sudah dalam keadaan syok parah akibat kabar tersebut merasa seketika mentalnya menjadi terguncang. Kini penderitaannya menjadi lebih kompleks dan berat karena seluruh anggota keluarganya telah meninggalkannya satu persatu dalam keadaan tragis. Keadaan Molly semakin memburuk, baik secara fisik maupun psikologis. Sakit yang dideritanya dan beban mental yang berat membuatnya semakin terpuruk. Melihat kondisi istrinya yang semakin kacau, Ernest inisiatif mencari bantuan medis. Dia pergi ke dokter untuk mendapatkan obat. Namun, di sana dia bertemu dengan pamannya yang memberinya sebuah obat tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Ernest pun pulang dengan obat tersebut dan mulai menyuntikannya kepada Molly. Hingga suatu hari, rumah mereka dikunjungi oleh seseorang pria yang bernama Tom. Dia ternyata merupakan agen investigasi dari Washington yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa saudara Molly. Usaha Molly untuk membongkar kebenaran mulai membuahkan hasil, dan pihak pemerintahan pusat mulai bertindak. Agen pemerintahan tersebut meminta untuk bertemu dengan Molly. Namun, mengingat keadaan kesehatan Molly yang masih sangat buruk, Ernest dengan tegas melarang agen itu untuk masuk, serta menyuruhnya untuk datang lain kali. Malam harinya, dengan langkah tergesa-gesa, Ernest mendatangi pamannya untuk memberikan laporan bahwa Biro Investigasi dari pemerintahan telah mulai bertindak. Raut wajah Ernest mencerminkan kepanikan, khawatir jika aksi mereka berdua tertangkap. Paman Ernest yang tampaknya lebih tenang mencoba menenangkan Ernest. "Kita tetap tenang dan jalani ini seolah-olah kita tidak tahu apa-apa," kata pamannya dengan suara rendah. Mereka harus berpura-pura seolah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ernest meskipun masih penuh kekhawatiran mencoba mengikuti saran pamannya sambil berharap bahwa keadaan tidak akan semakin rumit. Keesokan harinya, Tom, si agen pemerintahan, kembali bertindak dengan mendatangi tokoh-tokoh suku Usik di sebuah kafe. Dengan tegas, dia menanyakan perihal kasus pembunuhan yang belum terpecahkan tersebut. Para tokoh suku Usik yang sudah muak dengan kebuntuan penyelidikan sebelumnya menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap upaya pemerintah yang selalu berakhir tanpa kejelasan. Ratusan orang keturunan suku Usik telah tewas, namun satu kasus pun tidak terungkap. Tom kemudian menanyakan siapa yang mungkin dekat dengan suku Usik, dan para tokoh suku merekomendasikan untuk menemui pamannya Ernest karena dia dianggap cukup dekat dengan orang-orang keturunan suku Usik. Tom segera menuju tempat cukur di mana paman Ernest berada.
Paman Ernest yang tampak santai menghadapinya sambil bersiap menghadapi pertanyaan yang mungkin menghakimi. Namun, menyadari bahwa lokasi tersebut tidak begitu strategis untuk diskusi lebih lanjut, Paman Ernest menyarankan agar mereka melanjutkan pertemuan di rumahnya keesokan harinya. Tom mengerti dan setuju dengan saran tersebut. Adegan berpindah pada malam harinya. Agen penyelidikan mulai berdatangan. Ternyata mereka telah memantau setiap gerak-gerik Ernest dan pamannya yang terlihat mencurigakan. Tom memberikan instruksi kepada timnya untuk melanjutkan investigasi dengan rapi dan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlewat dalam upaya mengungkap kebenaran. Pada suatu siang, Ernest sedang bermain biliar dengan seorang pria Indian ini. Ernest tidak mengetahui jika pria Indian ini adalah agen yang sedang menyamar. Ketika sedang asik bermain, kakak Ernest, si Byron, datang dan membawanya keluar. Di luar, Ernest sudah ditunggu oleh pamannya. Pamannya itu memberitahu Ernest jika mereka harus tetap tenang karena pamannya sudah memiliki pengacara yang hebat dan bisa membantu mereka kebal hukum. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka tengah diawasi dari kejauhan. Sementara itu, Blackie, teman Ernest yang sebelumnya diperintahkan untuk mengebom rumah Rita, tiba-tiba tertangkap. Dari informasi yang berhasil diperoleh dari Blackie, para agen pemerintahan dengan cepat mengumpulkan data tambahan. Mereka mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dan semuanya merujuk pada Ernest dan pamannya yang memang terlihat mencurigakan akhir-akhir ini. Informasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa keterlibatan Ernest dan pamannya dalam serangkaian kasus pembunuhan suku Osage mungkin lebih dalam dari yang terlihat. Lantas, tak butuh waktu lama bagi para agen pemerintahan. Dengan sigap, mereka langsung menangkap Ernest di tempat biliar. Ernest pun dibawa ke tempat interogasi, di mana Blackie sudah menunggu. Meskipun dihadapkan pada bukti dan kesaksian yang cukup kuat, Ernest terus berusaha untuk mengelak dari kenyataan yang semakin membebani dirinya. Tom, agen pemerintahan yang menjadi komando operasi ini, dengan tegas menyuruh Ernest untuk berbicara jujur jika ia ingin menghindari konsekuensi hukuman yang lebih berat. Karena udah mati kutu, Ernest terpaksa membuka sebagian dari rahasia yang tersembunyi dan menyebut nama Michael sebagai pelaku pembunuhan terhadap Henry. Adegan berpindah pada paman Ernest yang telah mengetahui bahwa Ernest tertangkap. Sontak, paman Ernest justru langsung menyerahkan diri agar tidak terlihat bersalah. Singkat cerita, Ernest dan pamannya kini menjadi tahanan sementara, menunggu waktu sidang. Sementara itu, kondisi Molly semakin memburuk, dan dia terpaksa dilarikan ke rumah sakit oleh agen pemerintahan. Ernest merasa syok mendengar kabar bahwa Molly dibawa ke rumah sakit. Hari persidangan untuk Ernest dan pamannya pun tiba. Molly dan anggota suku Osage lainnya pun datang di ruang sidang. Kebenaran mulai terungkap di sini. Ernest dihadapkan pada pertanyaan hakim. Dia mengakui bahwa perpindahannya ke Oklahoma setelah perang adalah bagian rencana bersama pamannya untuk menguasai hak warisan keluarga keturunan suku Osage yang kaya raya karena warisan minyak bumi. Mereka berdua melakukan segala cara untuk melenyapkan saudara-saudara Molly, termasuk pembunuhan Anna yang ditembak oleh orang suruhan pamannya di tengah hutan, dan peledakan rumah Rita yang dilakukan oleh teman Ernest, si Blackie. Ambisi gila mereka berdua untuk menguasai kekayaan keluarga Molly membawa mereka ke jurang kejahatan yang tak terbayangkan. Ernest dan pamannya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menutup babak kelam dari konspirasi yang telah merenggut banyak nyawa orang suku Osage. Sebelum menjalani hukuman, Ernest dikawal agen pemerintahan untuk menemui Molly. Dia mengucapkan salam perpisahan sebelum akhirnya Ernest dihukum selamanya. Walaupun sudah mengetahui bahwa Ernest lah dan pamannya yang menjadi dalang pembunuhan, Molly tetap sabar karena saking sayangnya dengan Ernest. Dan dengan ini akhirnya film pun tamat sampai di sini. Sekian dan terima kasih.